Kak siapa? Nama saya Kak Kinara, biasanya dipanggil Kina. Oke Kak Kina, kenalin aku Arika, kamu bisa manggil aku Kak aja. Sekarang saya minta posisikan duduk kamu senyaman mungkin ya. Ya baik Kak. Sebelumnya Kak Kina kesini tadi, maksudnya tahu konseling ini tuh dari mana? Kebetulan saya tahu dari teman saya sih Kak, dia dulu katanya pernah konseling ke Kakak. Oke, tadi pas kesini sama siapa Kak Kina? Sama teman saya, kebetulan tadi yang nganter teman saya yang udah pernah konseling ke Kakak tadi. Oh gitu. Ya. Bedanya namanya ini Anissa. Oh, Kakak masih ingat? masih. Kebetulan minggu lalu yang kesini, namanya Kak Anissa. Rahayu atau siapa ya? Iya kan Anissa Rahayu kan. Iya itu Kak Anissa itu saya masih ingat, udah beberapa kali pertemuan sih sama saya. Yang terakhir itu yang minggu kemarin gitu. Kak Kina ini kesini atas dasar paksaan dari teman atau emang sukarela kesini? Emang sukarela sih Kak, keinginan saya sendiri. Oke, sebelumnya Kak Kina udah pernah konseling apa belum ya? Kalau untuk konseling bareng psikolog sih baru pertama ini ya Kak. Paling dulu waktu SMA itu konselingnya sama guru BK. Sama guru BK waktu SMA kelas berapa? Kelas 3 waktu pembagian SNBP itu kan udah pembagian SNBP kan Kak. Waktu itu kayak pemilihan jurusan buat kuliah gitu loh, sama milihin univnya. Nah ini tuh waktu itu tuh saya bingung, makanya saya konsultasi ke guru BK. Oh gitu, berarti kalau untuk konseling untuk masalah pribadi Kak Kina belum pernah ya? Belum pernah sih Kak sejauh ini. Berarti ini baru pertama kali gitu kan hitungannya? Iya. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang apa sih konseling itu biar Kak Kina juga ada gambaran untuk sesi kali ini. Jadi konseling itu adalah proses memecahkan masalah, di mana di sini peran saya sebagai konselor yang tugasnya untuk membantu Kak Kina melihat dari sudut pandang yang lain, dan di sini Kak Kina ini sebagai konselingnya. Nanti Kak Kina nggak perlu khawatir karena semua keputusan akan kembali di tangannya Kak Kina gitu. Dan di sesi konseling kali ini tuh ada beberapa asas yang perlu diperhatikan ya. Oh ya, Kak Kina pernah nggak mikir kalau mau cerita itu takut misal rahasianya bakal tersebar atau nanti masalah yang Kak Kina ceritakan misal ke teman nih ya, itu kayak nggak percaya gitu, takut pokoknya jadi omongan orang-orang gitu, pernah nggak mikir kayak gitu? Pernah sih Kak, saya kalau habis oversharing ke teman gitu kayak langsung kepikiran, aduh nanti ini masalah aku kesebar nggak ya ke teman-teman deket aku atau ke teman-teman dia gitu. Terus tadi sebelum kesini aku juga kayak sempat mikir, aduh aku takut deh kalau semisal nanti masalah aku juga kesebar ke mungkin ke sosial media atau ke orang-orang terdekat aku mungkin. Oke, nah jadi di asas konseling ini ada asas kerahasiaan yang dimana tadi Kak Kina kan takut kalau rahasianya kesebar gitu kan. Nah di asas kerahasiaan ini saya harap Kak Kina juga percaya ke saya, karena di ruangan ini sekarang juga cuma ada saya dan Kak Kina. Terus yang kedua ini ada asas keterbukaan. Jadi saya juga berharap Kak Kina itu dapat terbuka ke saya, berbagi cerita dan masalah-masalahnya. Terus berbagi emosinya juga nggak apa-apa Kak Kina mau menyalurkan emosinya kayak gimana pun di ruangan ini bebas Kak. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Kak Kina saya harap bisa sukarela berbagi cerita ke saya, dan begitupun saya akan sukarela mendengarkan cerita dan keluh kesah Kak Kina seperti itu. Nah di sini ada waktunya tertera 30 menit. Terus ada beberapa yang perlu Kak Kina perhatikan. Nanti kalau misal butuh atau kurang paham bisa ditanyakan, kalau udah paham bisa ditandatangan di sebelah sini. Jadi nanti Kak Kina nggak perlu khawatir kalau rahasianya ini bakal kebongkar atau gimana gitu. Ini Kak, saya udah paham. Udah nggak ada yang ditanyakan lagi? Udah enggak cukup. Tadi Kak Kina kan bilang kalau kesini
sama teman ya. Itu udah makan apa belum? Udah sih Kak, kebetulan tadi pulang kuliah ada kelas sore, terus beli makan dulu terus baru kesini. Gitu ya. Berarti kayak sekarang udah siap banget nih buat sharing ceritanya ke aku. Insya Allah siap sih Kak, soalnya udah makan enak tadi, jadi udah ada energi lah, udah makin semangat. Makan apa tuh Kak yang enak? Tadi aku beli penyetan sih Kak, kebetulan saya suka penyetan bebek. Di mana belinya? Di dekat Lontar itu loh Kak. Yang sebelah mana Kak? Yang dekatnya di Ayua itu ada. Oh itu, iya. Kak Kina udah langganan di situ. Nah, di situ harganya juga murah sih Kak, per porsi cuma 20.000 itu sama es tehnya loh. Itu bebek 20.000. Iya. Udah sama es teh. Iya, murah. Termasuk murah sih kalau buat anak kos juga kan. Iya, apalagi itu bebek loh Kak. Biasanya kalau di rumah makan itu mahal-mahal kan. Iya benar-benar. Kak Kina kesini ngekos kan? Iya, ngekos. Kebetulan saya ngekos sendiri sih Kak. Terus sekarang Kak Kina ini kesibukannya ngapain aja? Kerja atau kuliah atau gimana? Saya ya cuma kuliah, terus ikut organisasi kampus, sama kadang nongkrong sih Kak. Terus udah gitu aja. Berarti sekarang Kak Kina mahasiswa gitu kan? Iya. Semester berapa Kak Kina? Baru semester 2 sih Kak. Oke, semester 2. Sejauh ini gimana sih kesan-kesannya semester 2 ini? Kesannya ya kayak apa ya Kak? Saya kayak merasa di dunia perkuliahan ini tuh kayak beda banget waktu SMA. Apa mungkin karena aku masih kayak stuck di SMA terus gitu. Jadi setiap ada kegiatan yang di kuliah itu saya selalu banding-bandingin sama di SMA. Jadi semisal kayak kelas itu saya juga bandingin sama SMA. Biasanya kan kalau kelas kan ini ya Kak, biasanya kan jam semisal nih jam 7 pagi, terus tiba-tiba diganti jadwal. Nah itu aku kayak langsung ngebandingin pas SMA. Aduh pas SMA aja nggak kayak gini, kayak pasti kan kalau SMA kan jadwalnya konsisten ya Kak, terstruktur gitu kan. Nah aku tuh sempet kaget waktu awal-awal loh, kok kayak gini sih. Terus makin lama tuh kayak makin sering kayak gitu loh. Aku kayak lama-lama masih susah nerima sih Kak kalau soal itu. Terus kalau ikut organisasi itu rasanya juga kayak beda banget waktu SMA. Kayak ikut SMA waktu OSIS itu rasanya ya pokoknya kalau kegiatan di kampus sama di SMA itu rasanya kayak beda banget. Mungkin karena aku kurang bisa beradaptasi sama dunia perkuliahan sih Kak. Mungkin Kak Kina masih butuh waktu gitu ya buat adaptasi sama lingkungan baru. Iya sih Kak, tapi aku mikirnya kayak ini udah jalan semester 2, mau sampai kapan kayak gini terus, kayak gak bisa nerima keadaan yang kayak gini, masih suka banding-bandingin sama pas SMA. Kayak aku bingung banget Kak harus gimana. Oke, saya sangat memahami ya sama perasaan Kak Kina saat ini. Sebelumnya saya mau nanya, menurut Kak Kina nih, bukan hal ya apa ya kayak dari jenjang SD sampai kuliah sekarang, yang mana yang menurut Kak Kina itu paling enjoy dan paling buat Kak Kina seneng? Kalau menurut aku ya SMA sih Kak, makanya kayak aku selalu rasa ngestak di SMA terus. Jadi kayak rasanya setelah lulus dari SMA, setelah masuk dunia perkuliahan itu ya beda banget. Aku masih susah gitu loh Kak buat nerimanya. Terus akhir-akhir ini aku juga kayak sering homesick Kak di rumah. Maaf di kos. Mungkin apa tuh namanya? Oke, Kak Kina kan tadi bilang kalau susah ya beradaptasinya. Dari sudut pandangnya Kak Kina ini, apa sih yang membuat susah dan kok Kak Kina itu sering membanding-bandingkan dari SMA ke kuliah? Mungkin kalau pertama ya dari tugas-tugasnya, terus lingkup pertemanannya, terus dari sikap guru atau dosennya. Itu sih Kak. Oke, kalau dari lingkup pertemanannya yang paling menonjol perbedaannya antara SMA dan kuliah tuh gimana Kak? Kalau buat lingkup pertemanan tuh menurut aku kalau SMA tuh kayak solid banget ya Kak, satu kelas gitu, masih bisa masih bisa bareng-bareng gitu loh Kak. Terus kayak saling nerima satu sama lain.
Terus kalau di kuliah menurut aku kayak lebih milih-milih yang pinter gitu Kak. Oke, kalau dari Kak Kina sendiri ketika ada dosen yang ngeselin kayak tadi kan bilang kalau suka ubah-ubah jadwal gitu kan. Nah, kalau dari Kak Kina sendiri gimana sih cara ngadepinnya biar tetap good mood gitu loh? Kan biasanya kalau tiba-tiba diganti jadwal itu kan, apalagi kalau kita udah siap ya, itu kan bikin moodnya jelek kan. Gimana sih Kak Kina ngatasin itu? Aku biasanya nongkrong sih Kak. Semisal ya aku udah sampai kampus nih, terus tiba-tiba jadwalnya diganti. Terus ya udah deh aku nongkrong, nanti kalau udah sampai tempatnya nanti aku infoin ke anak-anak, ayo nongkrongnya sini susulin gitu. Terus nanti kan jadi rame-rame, jadi bareng-bareng lagi. Jadi mungkin bisa sedikit ngubah mood jelek aku jadi baik gitu. Itu nongkrongnya sama teman kamu sendiri? Iya, sama teman kampus. Oke. Kalau dari segi tugasnya tadi, tugasnya yang paling menonjol bedanya dari SMA ke kuliah ini kayak gimana sih Kak? Kalau tugas SMA kan kayak ya udah kayak ngerjain angket LKS, terus kadang sama gurunya ngasih soal esai gitu ya. Tapi kalau di kuliah tuh kayak makalah, PPT, terus observasi gitu, kayak terus deadline-nya itu mepet-mepet gitu loh kan. Kalau waktu SMA kan ya udah ya, misal pelajarannya hari Senin, dikasih tugas hari Senin. Nanti kan waktu ngumpulinnya waktu minggu depannya lagi ya kan Kak. Berarti deadline-nya 1 minggu. Nah, kalau di kuliah tuh kayak cuman sehari, 2 hari, bahkan cuman sehari doang gitu loh Kak. Dikasihnya pagi tapi deadline-nya siang jam 12 gitu. Jadi kesel banget Kak. Tapi sejauh ini Kak Kina kalau misal dikasih deadline yang mepet kayak gitu masih bisa ngerjain atau ketinggalan Kak? Sejauh ini alhamdulillah masih bisa ngerjain sih Kak, tapi cuma kadang kayak telat sih. Oh, berarti tapi sampai sekarang masih enjoy ya? Ya alhamdulillah masih sih Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih, selain nugas sama kuliah terus nongkrong, hal apa sih yang lagi Kak Kina lakuin akhir-akhir ini? Aku akhir-akhir ini kayak ngerasa takut sih Kak di kos. Aku akhir-akhir ini juga ngerasa homesick. Apalagi kan sekarang kan musim hujan ya Kak. Aku akhir-akhir ini kayak ngerasa takut aja gitu di kos. Rasanya juga kesepian, hampa gitu. Kalau mau nongkrong juga hujan, mau nongkrong di mana? Terus yaudah cuma bisa diem di kos sambil nonton film, sambil scroll TikTok gitu. Oke, ada nggak hal yang membuat Kak Kina itu merasa kayak gitu? Hal yang menyebabkan Kak Kina itu merasa kayak gitu? Ada sih Kak. Bisa dijelaskan lebih detail Kak? Mungkin karena waktu di rumah, saya kan 3 bersaudara ya Kak. Itu kan ditambah lagi kan ada orang tua saya, ayah ibu saya. Jadi di rumah itu berlima, jadi kayak kerasa banget ramenya ya. Tapi pas di kos itu kayak kan cuma 1 orang ya, cuma saya sendiri. Jadi kalau sendirian tuh rasanya kayak hampa, sepi gitu, beda banget waktu sama di rumah dulu. Nah itu yang bikin saya ngerasa homesick, yang bikin ngerasa saya kesepian, hampa gitu sih Kak. Ketika hal itu muncul tuh seringnya terjadi waktu kapan Kak? Kalau itu munculnya waktu saya sendirian di kos, terus mungkin kalau waktu saya lagi kecapean, banyak tugas, gitu sih Kak. Tapi kalau hal itu terjadi, apa yang Kak Kina lakukan? Aku kadang kalau biar nggak ngerasa hampa atau sepi, biasanya ya nonton film, scroll TikTok, terus masak. Tapi kebanyakan aku masak sih Kak. Oke. Dari yang Kak Kina ceritakan tadi, itu kan Kak Kina bilang kalau merasa takut, homesick, terus sering merasa kesepian ya di kos ya. Ini respon tubuh atau reaksi tubuh Kak Kina itu seperti apa? Kadang kalau udah sampai takut banget gitu, aku sampai tremor sih Kak, terus sampai keringet dingin gitu. Apalagi kalau semisal aku merasa takutnya waktu malam hari pas hujan, itu aku bener-bener diem di selimut sambil kedinginan sih Kak. Oke. Berarti ini termasuk Kak Kina itu cemas ya? Kalau ketika ada di situasi tersebut, ini termasuk Kak Kina itu mengalami kecemasan gitu kan maksudnya? Apakah kecemasan ini sering berlangsung atau cuma kadang-kadang aja Kak? Kalau akhir-akhir ini sering sih Kak, soalnya akhir-akhir ini saya kayak lagi ngerasa capek banget sama sering banyak pikiran, jadi
kuliah atau setelah nongkrong tiap pulang kos itu ya rasanya kayak gitu terus Kak tiap hari, bahkan tiap malam. Berarti Kak Kina tadi kan bilang mengenai kecemasan ya. Apakah topik ini yang mau kita bahas atau kita fokuskan untuk hari ini? Boleh. Kebetulan saya akhir-akhir ini juga yang paling menonjol rasa cemas aku sih Kak. Kita lihat dulu ya Kak. Sebelumnya Kak Tina itu apa ada trauma mengenai kayak misalnya kalau di ruangan sepi atau gimana tuh udah pernah ngalamin trauma itu nggak? Waktu di kos sih, waktu awal-awal masuk kos sih saya pernah ya Kak kedatangan orang asing, tapi saya nggak sempat menemui orang asing itu, soalnya saya cuma lihat dari bayangan jendelanya aja kayak itu siapa di depan jendela aku sambil bolak-balik gitu loh Kak, tapi aku nggak berani keluar, nggak berani ngintip, jadi aku cuma diem aja. Di situ aku posisi udah takut banget, gemeteran sampai keringat dingin, bahkan aku sampai spamkal ke ibu kos. Terus reaksi ibu kosnya gimana Kak? Langsung dicek sama dia, tapi pas dia datang itu orang asingnya itu udah kebetulan udah pergi Kak, jadi nggak sempat lihat. Soalnya di kos aku juga belum ada CCTV-nya sih. Oh gitu. Kalau boleh tahu kosnya Kak Kina ini termasuk kos cewek atau kos campur atau gimana? Iya kos cewek, cuman keamanannya kurang sih Kak. Kok bisa Kak Kina ini mengatakan keamanannya kurang itu karena apa? Soalnya waktu itu kan ada orang asing masuk ya Kak, dan itu padahal gerbang kos aku udah 2, tapi kok dia masih bisa masuk gitu. Berarti nggak ada penjaganya gitu Kak? Enggak. Kalau misal ada kurir paket atau misal GrabFood gitu kan, biasa kan anak kos kan gitu, itu aksesnya juga masih bisa kayak dilewatin orang-orang seperti itu. Iya Kak, udah. Tanpa izin juga. Kalau buat tukang paket sih kadang saya yang minta sih Kak, kayak taruh di depan pintu aja Kak, soalnya waktu itu saya lagi nggak di kos, jadi makanya saya berani nyuruh taruh depan pintu daripada di luar nanti takutnya juga hilang sih Kak. Oke. Tapi di situ benar-benar nggak ada yang kayak nanyain dulu ini tujuannya mau kemana orang ini, atau kayak ya udah tinggal masuk aja karena gerbangnya udah dibuka terus gitu. Kayaknya sih ya nggak ada yang peduli juga sih Kak. Oh, makanya kayak bebas ya, masuk keluar masuk itu bebas gitu ya. Iya. Mungkin itu salah satu penyebabnya makanya kayak banyak orang asing yang katanya Kak Cina sampai mondar-mandir di depan kamar itu kan. Mungkin itu Kak salah satu penyebabnya. Terus tadi kan Kak Cina juga bilang kalau takut di kos sendirian. Nah, yang membuat Kak Cina takut di kos sendirian ini apa? Kalau waktu kesepian sih, terus kalau yang bikin aku merasa takut yang berlebih itu waktu hujan sih Kak. Apalagi kalau petir sama geledeknya itu kencang-kencang banget, itu aku benar-benar takut sih. Terus apalagi kalau anginnya juga kencang gitu. Sebelumnya Kak Cina udah kayak ada trauma nggak mengenai hal-hal tersebut? Enggak sih Kak, selama ini ngekos juga aman-aman aja, cuman waktu awal-awal itu aja sih kedatangan orang asing. Itu yang membuat Kak Kina takut sampai sekarang gitu ya. Ketika Kak Kina berpikir kalau bakalan ada orang asing yang mau masuk ke kosnya Kak Kina, itu Kak Kina mikirnya dia orang jahat. Iya, soalnya kayak ngapain kamu di sini, kan nggak punya tujuan yang jelas gitu loh, apalagi mondar-mandir kayak ngapain gitu loh Kak. Tapi sebelumnya Kak Kina belum pernah melihat langsung orangnya. Belum, cuman bayangannya aja, kayak rambutnya itu juga sebenarnya panjang Kak. Oh ini cewek. Cuman agak bungkuk gitu loh Kak. Sampai sekarang belum tahu Kak? Belum, tapi itu feeling saya kayaknya nenek-nenek gitu sih. Oke, berarti Kak Kina belum pernah melihat orangnya secara langsung gitu ya? Belum sih Kak. Tapi tadi Kak Kina juga bilang kalau di situ juga nggak ada CCTV. Nah, misal kayak orang itu sering nggak kayak datang ke depan kosnya Kak Kina? Apa cuma sekali itu aja? Sekali 2 kali sih Kak. Tapi udah lama ya? Iya, udah waktu saya awal-awal masuk kos waktu semester 1 itu. Kebetulan saya belum pernah pindah kos, masih di situ. Sekarang udah nggak pernah Kak Kina? Udah nggak pernah lihat sih Kak. Apa mungkin udah ya Kak? Kalau itu saya juga kurang tahu ya Kak ya, karena kan dari Kak Kinanya sendiri juga
belum bisa melihat secara langsung orangnya. Bisa jadi juga itu kayak mungkin nenek-nenek itu tetangga kosnya Kak Tina atau gimana. Misal bisa jadi kan kayak tetangga kosnya Kak Tina punya nenek atau gimana pas lagi berkunjung gitu, terus lihat-lihat kan bisa jadi kan. Kita kan juga sih, Kak. kita kan nggak tahu soalnya nggak ada CCTV juga. Terus sekarang kan juga nggak pernah katanya udah nggak pernah diliatin kayak ada siluet yang di depan jendela gitu kan. Nah kalau dari Kak Kina sendiri sekarang cemasannya lebih menonjol ke bagian atau hal yang apa? Kayak yang aku bilang tadi sih, Kak, ngerasa kesepian, terus juga ngerasa takut. Terlebih kan dulu kan saya di rumah 5 orang ya, jadi kerasa banget ramenya. Terus tiap makan itu tiap orang tua saya pulang kerja itu pasti makan bareng, Kak. Itu kebetulan yang masak itu pasti aku sama kakak aku. Kadang ada aku juga cuma bantu-bantu ambil bumbu-bumbu gitu loh. Lah, terus pas di kos itu kayak kan aku juga kadang masak ya, Kak, buat ngilangin sepi. Itu kadang aku juga malah kepikiran, aduh dulu aku ngelakuin kayak gini bareng adik kakak aku, tapi sekarang kok sendiri, rasanya kayak hampa gitu. Terus waktu makan ya kayak juga cuma sendirian sambil nonton film. Terus ya udah kayak apa ya, pokoknya suasananya itu beda banget waktu di rumah. Bahkan ini udah jalan semester 2 tapi aku masih sering ngerasa homesick, masih sering ngerasa kayak ada yang beda gitu loh, Kak. Susah gitu beradaptasi sama lingkungan yang baru gitu, apalagi di kos itu juga masih susah nerimanya sih. Oke, saya sangat memahami apa yang kamu rasakan karena kamu di sini juga sendiri kan. Terus terlebih lagi kamu udah terbiasa dengan lingkup keluarga kamu yang ramai dan itu membuat kamu itu merasa aman karena mereka semua itu seperti kayak hangat gitu kan. Nah, ketika kamu memasak ini tadi, ada gak rasa kayak kalau anak zaman sekarang kan bilangnya dejavu kan? Ada gak rasa kayak gitu? Wah, sering banget, Kak, apalagi kalau aku pas lagi banyak pikiran atau pas lagi ngerasa sepi, itu aku masak kayak semisal nih ada bahan yang lupa di kulkas belum aku ambil, itu kayak aku rasanya pengen teriak gitu, Dek ambilin kecap gitu, tapi aku waktu itu langsung nyadar kayak, duh sekarang kan aku sendirian, ngapain aku ngomong kayak gitu. Jadi pokoknya hal-hal kecil itu bikin aku dejavu banget deh, Kak. Oke, ketika kamu ngerasa dejavu kayak gitu, gimana respon tubuh kamu? Apakah kamu ingin nangis atau ya udah gitu? Kayak cuman ngerenung sih, Kak, kayak paling cuman diem bentar gini, ngapain gitu loh, udah gitu sih, Kak. Tapi itu berlangsung lama nggak kalau merenungnya gitu biasanya? Paling ya sampai sadar sekarang aku sendiri gitu, sampai aku ngerasa kayak udah siap buat ngelanjutin masak aku gitu loh, Kak, gitu. Tapi saya berpesan kalau masak jangan keseringan ngelamun ya Kak, karena kan itu bahaya. Apalagi misal Kak Kina lagi buang pisau atau lagi goreng apa-apa gitu kan, takutnya nanti kalau nggak fokus malah ngelukain diri Kak Kina sendiri kan gitu. Sekarang kalau misal Kak Kina ngerasa kesepian nih di kos, nah itu yang lebih menonjol keseringan kayak berpikirnya yang negatif-negatif atau gimana yang membuat imajinasi Kak Kina itu sampai Kak bisa berpikir kalau pernah ini menakutkan gitu. Karena waktu itu ya ngelamun sih, kayak ya udah tahu sendiri ya, Kak, kalau kesepian itu biasanya kayak cuma bengong terus overthinking gitu. Terus misalnya kan itu waktu rebahan ya, nah itu paling di dekat jendela atau di cantolan pintu itu kan ada, nah kalau nggak baju-baju jaket kardigan gitu ya, kayak aku lagi bengong ngeliatin ini loh, kok imajinasi aku tiba-tiba langsung kayak ngarah ke yang negatif gitu loh, Kak, kayak ke hantu atau apa, pokoknya langsung kayak, jadi kayak benda itu tuh kayak gambaran hantu gitu loh, Kak, semakin dilihat kok semakin nyata gitu. Tapi ketika hal itu terjadi gimana perasaan Kak Kina? Takut sih, Kak, terus kayak ya udah langsung menarik selimut, langsung udah sambil scroll TikTok langsung. Tapi Kak Kina di situ ketakutan sampai pernah nggak sampai ketakutan yang benar-benar takut banget kayak gemeter atau gimana gitu? Kalau gemeter sih enggak ya, Kak, kayak keringet dingin, lebih ke keringet dingin, terus ya udah langsung kerubutan pakai selimut gitu, kayak benar-benar nggak mau lihat
kayak sampai aku ngerasa tenang baru aku berani buka selimut. Oke, ketika Kak Kina di kos sendirian pernah nggak kayak lagi ngerasa kesepian nih terus sampai nangis itu pernah nggak? Kalau kesepian sih sampai nangis pernah ya Kak, soalnya waktu itu aku posisi lagi benar-benar overthinking, lagi capek, banyak pikiran, terus aku di kos sendirian ngerasa hampa, kayak aduh semua pikiran jadi satu nih, kayak nggak ada temen, mau nongkrong juga nggak ada energi, mau nugas juga kayak aras-arasan gitu loh Kak. Jadi kayak ya udah makin lama kayak makin kerasa gitu loh Kak di hati, kayak perasaannya kayak kesempil gitu, terus tiba-tiba kayak mata udah mulai berkaca-kaca sendiri, terus apalagi mau scroll TikTok kan, itu kayak pas-pasan banget di FYP aku kayak ini loh Sedih semua. itu jadi kayak makin ngerasa duh gitu, dengerin musik juga kayak yang makin sedih juga, terus ya udah akhirnya ya kayak naruh HP terus bengong gini sampai mata berkaca-kaca sendiri. Oke, untuk masalah Kak Kina tadi yang saya tangkap ada 3 poin ya, yaitu Kak Kina yang merasa homesick dan sering dijangkau ketika memasak. Terus yang kedua sering berimajinasi yang menakutkan tentang sesuatu yang menggantung gitu kan. Dan yang terakhir ini tentang orang asing tadi ya, yang kayak seperti mau masuk ke kos Kak Kina. Nah, dari 3 ini yang menurut Kak Kina yang membuat Kak Kina semakin cemas atau tingkat kecemasannya tinggi itu yang mana? Yang orang asing sih Kak, soalnya apalagi kalau saya lagi di kos sendirian itu rasanya kayak was-was banget Kak. Tiap ada gerak-gerik dikit atau suara keras-keras dikit itu saya langsung mikir aneh-aneh, waduh siapa tuh, rasanya juga nggak pesen paket gitu. Jadi kayak yang paling menonjol rasa cemas aku ketika terjadi sesuatu ya itu sih Kak. Oke, berarti kalau tentang homesick sama imajinasi ini Kak Kina masih sering bisa menangani ya? Gimana Kak Kina kalau menangani antara dua ini ketika hal itu terjadi? Kalau itu sih nongkrong sih Kak. Kalau masak sering masih ke sama yang tadi sih dijangkau itu tadi. Jadi kayak lebih ke nongkrong. Kalau nongkrong kan sama teman-teman ya, otomatis kayak lupa sama rasa homesick, sama rasa sedih, sama rasa takut, itu udah kayak kegeser gitu. Udah posisinya lagi bareng-bareng ya udah kayak lagi nikmatin suasana itu. Oke, sekarang kita fokuskan ke Kak Kina yang takut sama orang asing ya, dan dan berpikir kalau orang asing ini bakal masuk ke kos Kak Kina gitu. Sampai sekarang Kak Kina ini masih takut akan hal itu? Masih sering sih Kak, apalagi kalau malam. Tapi kalau untuk orang asingnya sendiri, ketika kan Kak Kina udah bilang sekali 2 kali, dan itu dulu, sekarang emang udah benar-benar nggak pernah ya? Sekarang udah benar-benar nggak pernah normal sih Kak. Tapi Kak Kina masih takut ya, walaupun itu misal tetangga kosnya Kak Kina sendiri yang mengeluarkan bunyi sesuatu di sebelah kosnya, itu udah Kak Kina udah takut gitu. Iya, pokoknya tiap ada gerak-gerik kecil atau suara-suara kecil itu saya udah was-was banget, kayak takut banget gitu loh Kak. Takut tiba-tiba diketok pintu aku, atau takut tiba-tiba di kacanya dipecah atau apa, kayak takut gitu loh Kak. Misal ketika Kak Kina sendirian di kos, terus muncul nih pikiran negatif seperti ada orang asing yang mau masuk, terus posisinya Kak Kina kan pastinya sendirian ya di kos ya. Dan pikiran negatif seperti apa sih yang Kak Kina pikirkan saat itu? Pikiran negatif yang aku pikirkan ya itu kayak takut tiba-tiba pintu aku diketok, takut tiba-tiba jendela aku pecah, takut tiba-tiba diintip dari ventilasi udara yang atas itu loh Kak. Kayak rasa takut aku semua itu kayak jadi satu, terus aku jadi makin takut, makin overthinking, itu yang bikin aku tremor sendiri gitu loh Kak, yang bikin aku tremor sendiri sampai kadang bahkan keringat dingin. Ketika kamu sendirian di kos dan berpikir kalau mau ada orang asing yang masuk, itu pasti kamu langsung berpikir negatif kan, wah orang ini mau melukain aku, mau bobol kos aku, mau masuk atau mau mecahin jendela, pasti kamu berpikir seperti itu. Dan itu yang membuat kamu merasa ketakutan dan cemas ini tadi kan. Nah, sekarang mari kita
belajar gimana sih caranya agar kamu tuh gak pikiran kamu gak terkuasai oleh perspektif negatif kamu seperti itu. Apakah Kak Kina berkenan untuk mencoba salah satu teknik ini? Boleh. Gimana Kak caranya? Nah, misal hal itu terjadi, kamu bisa merelaksasi tubuh kamu ya, biar kamu tuh gak tegang, tremor sampai keringet dingin gitu kan. Misal kamu dengar ada suara asing gitu kan. Nah, kamu pastinya langsung ketakutan. Coba sekarang kamu taruh tangan kanan kamu di atas perut. Nah, gitu. Terus kamu tarik nafas yang di perut sampai perutnya itu mengembung. Tahan selama 4 detik. Kalau udah dikeluarkan lewat mulut. Ulangi lagi sampai kamu benar-benar rileks ketika hal itu terjadi seperti itu. Sudah? Nah, misal hal itu nanti terjadi, kamu bisa menerapkan itu ya. Kamu bisa mencoba menerapkan itu agar diri kamu ini enggak ketakutan gitu, enggak sampai tremor, sampai nangis nanti kan. Nah, terus kalau muncul pikiran seperti itu lagi, kamu coba dirubah pikirannya menjadi kayak pintu aku udah aku kunci, terus jendela aku juga gordennya udah aku tutup, jadi aku aman di sini gitu. Misalnya tadi kamu juga takut kalau misal ada petir atau beladen gitu kan. Nah, kamu merubah pola pikir kamu menjadi aku udah di dalam kos, aku udah aman. Jadi kayak biar kamu itu nggak langsung ketakutan gitu, seperti itu. Oke deh Kak, nanti mungkin aku bakal coba relaksasi dengan teknik yang Kakak ajarin tadi. Misal aku lagi takut, terus nanti aku coba deh tarik nafas, terus tahan 4 detik sama keluarin dari mulut ya. Iya. Terus nanti aku juga bakal coba mengubah sudut pandang aku yang negatif ke yang lebih positif. Kayak misal aku takut dibobol, takut diketok pintunya, aku bakal mikir kalau kamar kos aku pintunya udah aku kunci. Terus misal aku takut jendela aku bakal dipecah, aku bakal mikir kalau gorden aku udah ditutup, jendela aku udah dikunci, berarti aku aman di kos. Nah, gitu. Iya Kak, benar banget seperti itu. Jadi teknik tersebut itu namanya self talk ya Kak ya. Jadi Kak Kina itu berbicara ke diri Kak Kina sendiri, meyakinkan diri Kak Kina sendiri bahwa pikiran-pikiran negatif itu muncul dari sesuatu yang Kak Kina takutkan. Karena belum tentu kejadian yang Kak Kina pikirkan, kejadian negatif yang Kak Kina pikirkan itu akan terjadi seperti itu. Nah, tadi misal muncul pikiran seperti itu kayak ada orang asing mau masuk, Kak Kina itu bicara ke diri sendiri kalau aku aman di sini, pintunya udah aku kunci, jadi aku nggak perlu takut lagi. Nah, gitu. Seperti Kak Kina ini bicara ke diri Kak Kina sendiri. Oke, sekarang saya minta Kak Kina membayangkan di situasi itu tadi yang Kak Kina takut. Misal Kak Kina sekarang berpikir kalau ada orang asing yang mau masuk, Kak Kina kan ketakutan. Nah, sekarang bayangkan hal itu terjadi sekarang. Terus gunakan teknik self talk dan gunakan yang pernafasan tadi. Bisa dimulai gitu. Langsung aku coba aja ya Kak, semisal pintunya ada di sana. Ya boleh, silakan. Berarti mulai berkali-kali ya Kak sampai kita ngerasa tenang. Boleh, biar kamu relax. Kamar aku kan pintunya udah dikunci, berarti nggak bisa ada yang masuk dong kalau aku nggak bukain kuncinya. Jendela aku juga udah digorden sama udah dikunci, nggak bakal kebobolan juga.
sesi tersebut kamu bisa menerapkan teknik tersebut ya, biar kamu tuh nggak merasa ketakutan sampai gemeter, sampai keringet dingin gitu. Apa kamu berkenan untuk melakukan hal tersebut ketika kamu rasa cemas kamu ini mulai muncul? Bakal aku coba sih Kak. Oke, untuk sekarang ketika hal itu muncul lagi, nah ketika kamu udah mulai merasa tenang nih untuk gak terlalu cemas, ada gak kamu udah kepikiran langkah baru gak untuk biar kamu tuh gak ke distract ke hal-hal itu terus, hal-hal negatif itu terus? Ada gak kamu udah memikirkan langkahnya Kak? Aku bakal setelah tenangin diri aku, mungkin setelah itu aku bakal ngajak temen aku ke kos aku buat nginep, buat temenin aku gitu sih Kak. Semisal teman kamu ini tidak ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggalkan, jadi dia nggak bisa tidur di kos kamu, nginep di kos kamu, kamu melakukan hal lain kan? Mungkin aku nanti bakal ngajak temen yang lain buat nongkrong atau keluar gitu sih Kak, kalau nggak nugas aja. Oke, sejauh ini saya sangat mengapresiasi mengapresiasi bentuk keterbukaan kamu ke saya ya, dan kamu tadi juga sudah menceritakan banyak sekali hal-hal yang membuat kamu merasa cemas, takut, dan kamu sudah sangat baik untuk berpikir kalau ternyata kamu tuh udah berpikir kalau kamu menemukan langkah-langkah untuk menuju pemulihan kamu. Saya sangat bangga kepada kamu hari ini. Apakah setelah ini masih ada yang ingin kamu sampaikan? Untuk sesi konseling kali ini udah cukup sih Kak. Oke, dari waktunya juga udah menunjukkan lebih dari 30 menit ya Kak ya. Mungkin kalau saya kasih tugas rumah, Kak kira keberatan kan? Enggak sih Kak. Oke, saya kasih tugas rumah ya di sini. Jadi di sini nanti Kak Kina tuliskan, di sini ada tanggal, ada kegiatan. Nah, di tanggal ini ketika Kak Kina tulis ketika Kak Kina merasa cemas, entah itu setiap hari juga gak apa-apa ditulis tanggalnya setiap hari. Terus di sini kegiatannya, ketika Kak Kina merasa cemas itu tadi, Kak Kina tulis Kak Kina ini sudah melakukan teknik tersebut, dan kalau misal Kak Kina nggak melakukan teknik itu, tapi ada nggak hal lain yang membuat Kak Kina itu nggak ke distract ke kayak sampai ketakutan gitu. Nah, nanti kegiatannya ditulis di sini. Terus kalau misal Kak Kina gagal tapi masih takut, masih gemeteran, itu nggak apa-apa ditulis aja, karena kan kita juga masih belajar ya. Kita juga masih membiasakan diri agar hal itu tuh nggak terjadi terus menerus. Jadi kalau misalnya Kak Kina nanti masih merasa takut, itu tetap aja ditulis di sini, karena nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Apakah paham Kak Kina? Paham. Nanti bakal aku kerjain di hari-hari aku. Oke. Terima kasih Kak Kina udah terbuka ke saya hari ini, dan terima kasih udah berbagi ceritanya ke saya hari ini ya. Saya sangat mengapresiasi akan hal itu. Semoga di pertemuan kita selanjutnya Kak Kina banyak melakukan perubahan positif yang bisa membuat Kak Kina ini merasa lebih enjoy ya untuk kedepannya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Kak udah mau dengerin keluh kesah aku dan kasih aku pandangan yang lebih baik buat kedepannya. Oke, terima kasih kembali Kak Kina. Hati-hati di jalan ya. Ya.